ada berita menarik, guys. Ada berita menarik, guys, teman-teman sahabat Gus Nur. Wali kota Jepang mengundurkan diri atau mundur usai tersandung skandal ijazah palsu. Beritanya sudah banyak, aku nggak mau baca beritanya, aku cuman garis besarnya saja. Intinya wali kota di sebuah kota namanya Ito di provinsi prefektur Shizuoka, Jepang. Itu wali kotanya namanya Maki Takubo, terbukti menggunakan ijazah palsu menurut laporan kantor berita NHK. Takubo telah menghubungi Universitas Toyo dan mendapat dirinya tidak pernah lulus, bahkan dikeluarkan dari kampus bla 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 bla. Intinya ini yang mau saya garis bawahi, Takubo dengan hormat, terhormat, tanpa malu, gentleman walaupun dia seorang perempuan, dia ucapkan minta maaf kepada rakyat, dia ucapkan minta maaf kepada semua pihak, lalu dia nyatakan mengundurkan diri karena ijazahnya palsu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up everyone, apa kabar kalian semua? Dan kembali lagi bareng King Cepi. Di kesempatan kali ini kita akan mengupas secara tuntas dan membolekerkan semua aib-aib Gus Nur, yang memang ya beliau juga memang sering sekali ya gitu menyerang seorang tokoh politik di Indonesia. Ya, dan sekarang sialnya gitu, giliran Kang Deddy Mulyadi yang diserang. Tidak kapok dan tidak cukup dengan hukuman yang pernah dia jalani sewaktu dia mengalami kasus yang sama sebetulnya gitu, atas ujaran-ujaran dan juga statementnya yang memang kurang enak mungkin didengar dan juga kurang berdasar. Nah, sekarang Gus Nur sudah mulai aktif lagi di sosial media untuk mengkritik tokoh-tokoh politik. Entah itu karena dorongan kepedulian gitu, ataukah itu cuman hanya karena AdSense semata. Nah, kita juga memang nggak bisa terlalu banyak menduga-duga ya di dalam perkara ini, tapi ya kita juga tentunya punya penilaian sebagai masyarakat tentang sebetulnya benar nggak sih gitu yang diomongin Gus Nur ini, ataukah memang hanya sekedar panjat sosial karena saat ini elektabilitas Kang Deddy di politik maupun di sosial media ini sedang bagus-bagusnya. Karena ada banyak sekali ya konten-konten kreator yang memang numpang menaikkan viewersnya atau followersnya dari ya salah satunya dengan cara menyerang Kang Deddy Mulyadi. Nah, kalau kita bisa untuk sedikit saja gitu kan membantu kinerja seorang pemimpin, kenapa harus kita serang gitu. Nah, terbukti saat ini Gus Nur juga di video kali ini mengatakan bahwa ada salah satu wali kota di Jepang katanya yang terlibat ijazah palsu. Itu kan sebenarnya konten yang berbau sarkasme gitu. Diperuntukannya mungkin untuk Pak Joko Widodo yang saat ini gitu dalam beberapa waktu belakangan ini santer diserang isu ijazah palsu juga gitu. Tapi ya pihak UGM sudah mengkonfirmasi bahwa memang Joko Widodo itu alumni UGM. Tapi ya mereka nggak bakal pernah nyerah gitu kan untuk mengungkap apa yang mereka anggap dan mereka yakini itu kebenaran gitu. Tapi ya kita hargai juga lah upaya-upaya mereka. Yang jelas Gus Nur ini sudah mulai menyerang dengan cara membabi buta gitu kan, dengan mengatakan jangan tertipu kepada orang yang sering masuk gorong-gorong lah bla 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 bla, banyak sekali gitu. Yang mana beberapa dari kata-katanya itu berbau ujaran kebencian dan juga fitnah. Baik bro, kita saksikan video-videonya, kita simak dan kita tanggap, lalu kita jabarkan minimal di dalam isi kepala kita sendiri. Pertama tolak, ya. Tolaklah ini adalah permainan deislamisasi, permainan kelompok nativisasi, dan sekali lagi saya dengan berat hati menyatakan dan memenuhi harapan Bung Kameramen. Kita sedang melakukan perang terhadap sebuah proses peristilahan. Dulu waktu saya SD ada istilah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Entah siapa yang main-main tahu masuk itu. Ihsan itu adalah sebuah kearifan lokal yang telah menyatu dalam masyarakat Tatar Sunda. Jadi menurut saya perubahan nama ini merupakan bentuk perang melawan Allah. Karena ihsan, iman,
ya takwa. Dia merupakan terminologi yang sangat sakral. Jadi sekali lagi kepada DPRD, kepada seluruh ulama, pimpinan pondok pesantren, dan masyarakat Tatar Sunda, welas asih jelas keren. Al-Ihsan keren plus plus. Jadi kita tidak akan sampai kepada bentuk membiarkan orang semaunya. Saya imbau buat seluruh masyarakat dan para pemimpin-pemimpin daerah di seluruh Indonesia, jangan mentang-mentang. Ya, bagaimanapun pertanyaan sederhananya, apakah sudah dimusyawarahkan? Jangan seperti kita tahu-tahu keluar Kepres 1 Juni Hari Pancasila dan ternyata tidak pernah ada pembahasan. Pola-pola aksi sepihak, pola-pola antroposentrisme, pola-pola semau gue, pola-pola sehebatnya gue, itu merupakan tanda-tanda tiranik yang harus dilawan. Sekali lagi, rumah sakit daerah RSUD Al-Ihsan, terus pada para ulama Jawa Barat, kepada Kang Asep, pada Pak Atian M. Ali MA, pada Bang Roin, dan semua para ulama-ulama Jawa Barat, tegaskan bahwa Al-Ihsan di sana ada kearifan lokal dan ada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan hidayah lewat nama Al-Ihsan, cuman para yayasannya gitu, pengurus yayasannya malah korupsi gitu kan. Itu artinya gitu, Al-Ihsan itu hidayah itu nggak benar-benar nyampe gitu. Jadi intinya begini saja bro, apapun nama yang disematkan di rumah sakit itu, Al-Ihsan ataupun welas asih, yang jelas goalsnya kebaikan, goalsnya pelayanan terhadap masyarakat. Jangan selalu diperdebatkan, karena menurut gua statement yang dilontarkan oleh Alfian Tanjung ini juga nggak berdasar gitu kan. Dia mengatakan bahwa ini deislamisasi katanya kan, untuk menghapus ciri Islam di Indonesia gitu. Padahal ya nggak gitu juga lah gitu. Dari dulu memang kalau memang salah satu lembaga sudah tersandung gitu kasus korupsi, ya maka semuanya otoritasnya akan dilimpahkan kepada pemerintah gitu, dan pemerintah bebas mau diganti nama kayak mau dirubuhin kayak gitu kan. Ya untung rumah sakit Al-Ihsan juga nggak dirubuhin gitu kan, karena memang udah ngerugiin negara. Nah ujung-ujungnya kan sekarang Kang Deddy Mulyadi yang diserang gitu. Upaya Kang Deddy Mulyadi untuk mengganti nama Al-Ihsan menjadi welas asih itu kan adalah salah satu upaya untuk menghapus histori kelam di masa lalu di rumah sakit itu, yang mana rumah sakit yang tadinya bernuansa Islam malah jadi lahan korupsi buat para bajingan-bajingan dan bedebah-bedebah yang selama ini menjadi benalu di negara ini. Nah itu maksud gua, orang-orang seperti Alfian Tanjung ini kan ya frontal lah suarakan gitu tentang ketidakadilan bagi masyarakat, tentang ketidakadilan bagi rakyat. Itu kalau lu merasa memang punya andil gitu kan, lu perlu bersuara gitu. Ya suarakan juga yang lain gitu. Objektif lah, belajar untuk objektif. Jangan hanya menyerang demi kepentingan golongan. Ya, belakang santer diketahui kan Alfian Tanjung ternyata beliau itu adalah salah satu pentolan dari HTI. HTI merupakan organisasi terlarang di Indonesia yang sudah dibubarkan oleh pemerintahan Joko Widodo. Waktu itu. Nah, itu mungkin ya bisa dibilang lah Alfian ini barisan sakit hati. Gua orang Islam, gua ngebela Islam. Apapun yang terjadi gitu kan. Cuman elegan. Jangan terkesan goblok gitu kalau ngebela. Ya kita elegan saja lah gitu. Mari kita bela, kita bersama-sama ya. Lu Islam, gue Islam gitu kan. Yang penting goalsnya itu ya kebaikan gitu kan. Ya Islam juga nggak melulu soal Islam yang lu anut gitu kan. Ya mungkin lu cara berislam lu lain gitu kan sama orang lain. Yang penting kan ya masih sama-sama Islam dan masih sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya gitu kan. Mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad dan juga mengikuti pedoman fikih. Nah itu kan sebenarnya yang utama ya di situ. Bukan berarti kita harus radikal gitu, berpikir bahwa wah ini dikit kafir, ini dikit deislamisasi, dikit-dikit orang bertindak ini di luar akidah, di luar ajaran gitu. Ya lu juga harusnya punya sedikit aja gitu bisa menghargai
bisa menghargai upaya orang lain gitu untuk memperindah Islam itu sendiri gitu. Jangan ngerasa Islam yang udah lu pahami itu Islam yang paling benar dan punya orang salah semua. Nah ini kan yang jadi gaduh sebetulnya gitu. Dan Alfian Tanjung ini juga orang yang paling bertanggung jawab tentunya atas kegaduhan soal pergantian nama Rumah Sakit Al Ihsan menjadi Rumah Sakit Tulas Asih. Nah dia ini memang harus benar-benar dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua Gus Nur. Gus Nur juga sudah memang udah nggak beres gitu kan statement-statement dan juga pembicaraannya. Yang gua aneh gitu masih ada aja gitu pihak-pihak yang memang meminta Gus Nur untuk bersuara gitu. Padahal kan itu fatal sih menurut gua, dan itu juga nggak bisa dibilang bahwa Gus Nur ini ahli gitu kan dalam bidang politik, karena ada beberapa hal mungkin yang Gus Nur nggak paham gitu kan, tapi dia dipinta buat bersuara. Itu yang menjadi kesalahan. Gua bukan ke Gus Nurnya sih yang fokus gitu, ke orang yang meminta Gus Nur berbicara gitu. Udah mah sosial media pribadinya memang udah nggak ada yang bisa ngebendung kan, itu memang hak dia kan, istilah kata tadi. Dan pada ujung-ujungnya ya semuanya repot gitu kan. Gus Nur bilang katanya ada rumah sakit Advent, ada rumah sakit Santa Bromius katanya yang memang kenapa katanya nggak diganti juga demi kearifan lokal. Kan artinya kalau Gus Nur sudah mengeluarkan statement itu dia nggak hafal konteks, nggak paham sabab musababnya gitu. Kenapa rumah RSUD Al Ihsan bisa diganti oleh pemerintahan Provinsi Jawa Barat? Karena itu kan rumah sakit milik pemerintah, RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah, bukan rumah sakit swasta. Jadi kalau Kang Deddy ucuk-ucuk mau ngerubah nama rumah sakit Advent, ya siapa Kang Deddy Mulyadi? Sedangkan kan Advent itu milik swasta, Santo Borromeus juga milik swasta. Itu, jadi Gus Nur nggak paham konteks lah intinya gitu. Cuman dipaksa buat terus bersuara gitu sama orang-orang yang punya kepentingan. Nah ini, dari dulu Gus Nur ini sebenarnya selalu jadi bahan tunggangan yang ujung-ujungnya ketika Gus Nur sudah dipenjara gitu, nggak ada kawan-kawannya yang peduli gitu. Kasihan gue sama Gus Nur ini. Cuman dijadikan dijadikan bahan. Jadi dijadikan peluncur lah kalau di permainan catur gitu, dikorbanin duluan. Setelah rumahnya digeledah KPK terkait kasus korupsi di perbankan plat merah, di mana keberadaan Ridwan Kamil terkini ya guys. Rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Jalan Gunung Kencana nomor 5, Ciumbu Leit, Bandung ini digeledah KPK pada Senin 10 Maret 2025. Hilangnya jejak Ridwan Kamil dan keluarnya sebuah mobil mewah keluar dari kediamannya tengah malam makin mencuri perhatian publik. Berkenaan dengan penggeledahan itu, Ridwan Kamil memberikan pernyataan resminya. Namun pernyataan itu tidak diberikan secara langsung, melainkan hanya melalui secari kertas. Wah, ada apa dengan bapak ini ya guys? Kenapa harus bersembunyi? Kalau memang tak salah, gak harus ngumpet segala. Bagaimana menurut? Nah bro, jadi spekulasi bertebaran ya di media sosial. Intinya ya mungkin karena Ridwan Kamil ini belum bisa juga ditemukan awak media dan belum bisa memenuhi panggilan KPK gitu. Jadi ya masyarakat banyak sekali yang berspekulasi tentang di mana sebetulnya Ridwan Kamil. Terakhir ramai gitu di sosial media mengatakan bahwa Ridwan Kamil ada di Singapura. Ya mungkin cocok logi menurut masyarakat. Kenapa kan? Karena kan Singapura selama ini menjadi surganya para koruptor gitu. Uang-uang korupsi yang mereka ambil dari Indonesia itu ya disimpan di Bank Singapura. Karena Singapura memiliki kebijakan yang pro terhadap koruptor gitu. Dan kita juga nggak bisa semenang-menang gitu buat menarik uang negara gitu, kerugian negara yang sudah dibawa lari oleh koruptor ke Singapura gitu. Singapura punya aturan sendiri yang mana itu tidak bisa dilanggar oleh negara lain. Kalau memang dilanggar, mereka mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional. Nah, itu yang bikin ribet gitu. Pada akhirnya kita keluar modal gede gitu kan sebagai sebuah negara. Ada juga yang bilang bahwa ini nggak kurang pantas sih menurut gua kata-katanya. Mungkin katanya lagi ngumpet di rumah tuannya di Solo katanya. Siapa ya kira-kira gitu. Tapi dimanapun Ridwan Kamil saat ini ya semoga kedepannya dia mau loh mempertanggungjawabkan perbuatannya gitu. Atau minimal kan status dia baru sebagai saksi sekarang. Nah maksudnya ya penuhin lah dulu gitu, penuhin. Berikan KPK keterangan agar supaya kasus ini menemukan titik terang. Dan gue juga berharap kepada KPK agar sesegera mungkin bertindak lah gitu. Jangan berlangsung alot seperti ini gitu pembahasan ini. Karena masih selain kasus pengiklan Bank BJB ini kan masih ada kasus-kasus lain gitu yang harus diperiksa oleh KPK. Kayak dana hibah kan.
kayak hutang Aljabar itu kan perlu juga gitu kan dikoreksi. Sementara kasus penanganan Bank BJB saja berlangsung alot gitu. Jadi masyarakat bosen lah pada akhirnya nunggu KPK. Nanti ke depannya malah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK persentasenya menurun gitu. Sedangkan KPK ini kan adalah sebuah lembaga yang sangat menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk memberantas korupsi yang selama ini merugikan negara gede-gedean gitu. Kalau KPK aja udah nggak bisa andelin gitu ya, kita mau ngandelin siapa lagi? Kepolisian. Tahu lah, gitu maksudnya kan ya nggak. Jadi gini bro, singkatnya. Mari gitu lembaga terkait bekerja lebih ekstra lagi, bekerja lebih keras lagi karena masyarakat yakin, masyarakat tahu nggak mungkin susah KPK mencari keberadaan Ridwan Kamil. Itu aja sih, nggak mungkin gitu. Kalau memang Ridwan Kamil ini bukan sosok yang memang memiliki benteng yang kuat gitu. Udah gitu aja. Mungkin masyarakat juga udah paham ya. Cara tentang Gubernur Jawa Barat, kalau diperhatikan Kami punya hak sebagai yang bayar, ada pajak ke Bapak, ada duit ke airline, mau bicara ke pengambil keputusan. Ya telepon. Sambungkan Pak, sambungkan. Boleh. Enggak. Bilang Pak Ridwan mau bicara. Ya. Nanti kan keluar jawabannya, saya tidak mau bicara dan Pak Ridwan udah selesai, saya pengen dengar. Ya gitu aja udah telepon kok. Rekam aja. Gak berani di low speak juga. Gak akan berani di low speaker juga ini Bapak. Habis operasional bilang aspal, habis ini bilang apa lagi Pak? Itu apa emang? Aspal. Delay. Habis itu apa lagi? Besok jam 8 lanjut lagi Pak. Sampai malam lagi jam segini Pak. Tidak, sampai jam overlay sampai jam 5. Besok delayin lagi aja Pak. Sampai jam segini lagi Pak. Besok bilangnya lagi ada apa kek? Ada yang tidur kek? Jadi FYI ya, sebenarnya video ini video lama bro. Jadi bukan video Ridwan Kamil saat ini gitu. Cuman ya mungkin karena sekarang memang lagi rame ngomongin Ridwan Kamil yang nggak muncul gitu kan di permukaan. Jadi ya banyak lah gitu orang-orang yang nge-up video-video lama Ridwan Kamil ketika di bandara dan dikatain mau kabur lah segala macem lah. Tapi terlepas daripada itu gitu, mungkin ini adalah bentuk ekspresi dari masyarakat yang kesal dan geram gitu terhadap Ridwan Kamil. Jadi biarkanlah masyarakat berpikiran liar gitu tentang Ridwan Kamil. Adalah beberapa konten kreator mungkin yang nge-up video ini lagi gitu kan. Nah, bahkan justru ada sih beberapa orang yang mempercayai gitu dengan sangat penuh gitu bahwa ini beneran katanya Ridwan Kamil memang mau kabur ke luar negeri katanya. Nggak mungkin lah, posisi Ridwan Kamil ini kan sekarang memang lagi jadi targetnya KPK gitu. Pasti dia juga sudah dicekal buat bepergian ke luar negeri. Dan adapun dia masih di Bandung gitu kan, ya kita juga kurang tahu dia adanya di mana. Karena terakhir dapat kabar DPP Partai Golkar saja sangat sulit menghubunginya, dan sekarang alhamdulillah sudah bisa menghubunginya, dan beliau mengatakan bahwa Ridwan Kamil akan bersikap kooperatif terhadap pemanggilan KPK, dan juga dia berjanji bakal memberi keterangan yang sebenar-benarnya. Nah, semoga sebentar lagi terungkap ya, dan kita hanya menunggu sih intinya Ridwan Kamil datang ke kantor KPK dan memberikan keterangan kepada KPK serta menjadi titik terang bagi masyarakat banyak tentunya yang memang merasa dirugikan karena duit negara, duit rakyatnya diambil gitu. Mantan Gubernur Jawa Barat kini terseret dalam pusaran skandal korupsi. Penyidik KPK baru saja menggeledah rumah mewah. Terbongkar, ternyata ini biang kerok dana hibah 45 miliar. KDM ungkap hal penting. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan dana hibah Jawa Barat yang dinilai sangat fantastis. Pasalnya angkanya mencapai 45 miliar. Mirisnya yang menerima dana hibah tersebut merupakan wakil gubernur Jawa Barat periode yang sebelumnya, yang bernama U. Ruzanul Ulum. KDM pun geram dengan sosok tersebut. Maka dari itu KDM akan audit dana hibah tersebut secara menyeluruh, ujarnya.
Terbongkar, ternyata ini biang kerok. Jadi yang Dana terbaru juga Deddy Mulyadi ini katanya santer berbicara bahwa dia akan mengaudit seluruh keuangan dan anggaran desa gitu. Kemana saja mengalirnya anggaran desa. Nah ini juga jadi shock terapi ya buat kepala desa di seluruh Jawa Barat tentunya gitu kan. Karena ada masyarakat yang berkata katanya gue yakin katanya 99% kepala desa di Jawa Barat itu ya begitu gitu. Tapi ya terlepas daripada itu kita doakan sajalah semoga perjalanan bangsa ini menuju bangsa yang lebih maju, menuju bangsa superpower, menuju bangsa memiliki martabat akan lancar dan tidak memiliki banyak halangan gitu. Adapun halangan-halangan yang remeh-temeh lah gitu, anggap saja itu angin lalu dan semoga saja mereka secepat mungkin ditobatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik bre, sampai di sini dulu videonya kali ini dari gua. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang mengenakan dan jikalau memang kalian merasa terterangkan yaitu mungkin anugerah ya yang diberikan Tuhan. Dan sekali lagi gua doain semoga kalian sehat sejahtera, mulus rahayu, berkah selamat. Gue juga minta doa yang sama dari kalian semua tentunya. Baik, gue King Cepi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun and goodbye everyone.